Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa. Dan kayaknya udah lama gak ketemu juga nih barengan sama Dr. Vito di sebelah saya. Hai Dr. Sasa, Sasa selalu ceria ya kalau ngeliatnya, aduh senang banget kayaknya pastinya. Dan Dr. Sasa kita akan bahas hal yang seru kali ini. Mungkin banyak di antara di rumah yang bertanya-nanya soal ini ya, karena soalnya curhatan para ibu-ibu nih ceritanya nih. Katanya gini, kok suaminya suka bilang, katanya ini kalau nggak makan rasanya lapar, tapi kalau habis makan rasanya bersalah. Nafsu makan kayaknya terlalu meningkat nih jadinya. Iya betul, dan kayaknya ada beberapa alasan ya kenapa nafsu makan itu meningkat. Nah hari ini kita akan bahasnya bersama dengan Dr. Firly, spesialis penyakit dalam. Ayo Dr. Firly. Dr. Firly selamat pagi. Selamat pagi Dr. Victor, Dr. Sasha, selamat pagi. Dr. Firly ini adalah seorang spesialis penyakit dalam yang mendalami juga semuanya usus, lambung, dan pencernaan. Nah, kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Lihat ini. Waktu makan seringkali menjadi hal yang dinantikan banyak orang, terlebih jika mereka memiliki segudang aktivitas setiap hari. Menanti waktu makan siang menjadi momen yang ditunggu-tunggu untuk menambah energi tubuh kita. Sehingga kegiatan ini kerap dianggap menyenangkan atau bahkan bisa mengusir depresi seseorang loh. Walaupun bisa menguras stres ataupun depresi, hati-hati ya jika timbul rasa nafsu makan yang meningkat dari batas normal. Sebab makan secara berlebihan bisa menjadi tanda adanya gejala penyakit di tubuh kita. Rasa lapar dan nafsu makan meningkat umumnya bisa terjadi karena memiliki riwayat penyakit diabetes. Rasa lapar yang meningkat ini bisa muncul sebagai tanda adanya penyakit tersebut. Namun, benarkah hal ini? Selain diabetes, apa saja tanda penyakit yang bisa menyebabkan nafsu makan meningkat? Simak jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Nah itu dia ya, godaan-godaan memang berat sekali kalau lihat makanan-makanan seperti tadi ya, terus saya. Iya bener banget, apalagi kalau misalkan yang bumbunya udah gitu ya. Tapi ini ada fakta mitos yang pertama nih Dr. Vicky, kita langsung masuk ya. Oke. Katanya nafsu makan ini tanda tubuh sedang kekurangan energi. Nah ini fakta atau mitos? Ini sebenarnya bisa dibilang mitos. Jadi gini, kenapa mitos? Sebenarnya gini nih, bedain dulu apa sih yang dibilang sama nafsu makan sama apa yang dibilang sama lapar. Nah itu orang suka ketukar, itu dulu yang sebenarnya harus tahu. Karena sebenarnya kalau nafsu makan sesuatu yang bisa kita kontrol sih gitu kan. Tapi kalau lapar, nah itu baru sebenarnya sinyal yang muncul dari dalam tubuh karena yaitu salah satunya kekurangan energi. Jadi mungkin bukan mitos tapi beda definisi gitu loh. Jadi mana si nafsu makan, mana si rasa lapar. Mungkin itu lebih kepada rasa lapar sih, yang biasanya kalau kita merasa kekurangan energi dan sebagainya akhirnya munculnya rasa lapar gitu karena kompensasi tubuh kita. Berarti kalau kita nafsu makan belum tentu kita lapar dong, Dok. Benar, itu benar banget, belum tentu gitu. Karena bisa aja kan nafsu makan tuh muncul sebenarnya kita nggak lapar tapi kita memang nafsu aja ngeliat sesuatu yang kita suka kan. Kalau kebalikannya orang lagi sakit mungkin nggak nafsu makan tapi dia sebenarnya harus makan kan. Betul, malah butuh justru malah laparnya yang nggak muncul gitu ya, karena lagi sakit kan. Jadi harus bedakan definisinya dulu sebenarnya. Menarik sekali, ini definisi baru ya, harus tahu ya. Oke. Nah sekarang berikutnya lagi apa nih, soal tidur kali ya. Kadang-kadang kan lapar munculnya ketika mau tidur. Nah itu dia. Benar. Kurang tidur atau kurang istirahat dapat menyebabkan nafsu makan meningkat. Ini fakta atau mitos? Ini bisa dibilang fakta kalau misalkan kenapa orang dengan kurang tidur itu akhirnya memunculkan nafsu makan, karena kalau kita kurang tidur berarti kita kurang istirahat, itu sebenarnya itu kayak memicu sesuatu hormon di pusat otak kita yang mengendalikan nafsu makan, sehingga tuh kayak karena dia kurang tidur, lelah, nggak bisa dikendalikan gitu, sehingga dia bisa menyebabkan si nafsu makan muncul, tapi bisa juga menyebabkan nafsu makannya turun gitu. Karena intinya dengan kekurangan energi itu tidak bisa mengatur hormon yang ada di saraf pusat kita. Nah dok, tadi kan kurang tidur ya, tapi kalau misalnya kita lagi ngantuk nih, sebenarnya dia bisa memicu rasa lapar nggak sih dok? Kalau rasa lapar mungkin enggak ya, tapi mungkin kalau nafsu makan, jadi itu tuh sesuatu yang di hormon kita tuh bisa memicu untuk menjadi makin nafsu atau malah makin turun gitu. Karena dengan kelelahan, dengan kekurangan tidur, jadi nggak bisa mengatur dengan benar gitu, karena kan namanya orang kelelahan dan kekurangan tidur ya gitu. Jadi pengaturan hormon yang di saraf pusat otak yang berhubungan dengan mengatur nafsu makan jadi tidak terkendali, intinya gitu.
Jadi kalau gitu, kalau kita gabung tadi nih, berarti kalau kita mungkin ngerasa nafsu makan berlebihan, mungkin kita agak ngantuk sebenarnya mungkin ya. Kurang tidur jangan-jangan. Kurang tidur. Jadi harus istirahat cukup dulu gitu ya dokter ya. Ya, penting banget ya. Itu penting pada diet kan, makanya kenapa kalau kita orang diet tuh harus istirahat yang cukup gitu. Karena kalau enggak ya itu nafsu makannya jadi meningkat gitu. Jadi saya pengen makan terus. Iya baik. Nah dokter, kalau misalkan orang yang tadinya makannya biasa aja nih ya, nggak banyak-banyak banget, tapi di suatu ketika orang ini nafsu makannya jadi meningkat nih. Nah itu apakah ada sesuatu, kah itu lapar atau dia nafsu makan yang tadi tidak berhubungan dengan lapar itu? Oh ini secara muncul tiba-tiba Muncul nih. tiba-tiba. Nah itu hati-hati sebenarnya karena peningkatan nafsu makan yang bisa muncul secara tiba-tiba terus membuat kita jadi makan banyak secara tiba-tiba. Jangan-jangan kita harus periksakan ke dokter, ada masalah medis yang ada di belakang itu. Misalkan salah satunya adalah diabetes gitu. Itu juga bisa tuh kalau misalkan kenapa sih kok tiba-tiba jadi nafsu makan melulu. Cuman kalau diabetes ada gejala yang lain ya, nggak cuman terus-terusan merasa lapar dan nggak terus-terusan makan. Oke, ini tuh nyambung sama fakta mitos berikutnya. Katanya diabetes dapat menyebabkan nafsu makan, tapi jangan dijawab dulu ya dokter ya, walaupun tadi udah ada hint-hintnya ya. Udah gini. Ada ini. Saat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat.